Apakah Anda tahu bahwa orang-orang di Nusantara ternyata sudah hidup dalam kemakmuran dan kejayaan bahkan sejak zaman Nabi Muhammad? Di era ketika dunia sedang bertransformasi, ada kerajaan di tanah air kita yang begitu makmur hingga emas dibiarkan tergeletak bertahun-tahun tanpa tersentuh. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat bisa begitu jujur dan disiplin? Dan apa hubungannya dengan kedatangan pedagang Arab yang diam-diam mulai menancapkan pengaruhnya di pesisir barat Indonesia? Di video ini kita akan menguak rahasia besar tentang bagaimana kehidupan masyarakat Nusantara di masa awal Islam. Subscribe dulu bos, biar lebih afdol. Kehidupan spiritual di Nusantara pada masa awal dakwah Nabi Muhammad memiliki latar belakang yang kaya dengan dominasi penganut agama Buddha. Namun jika kita telusuri akar sejarah kedatangan Islam ke wilayah ini, fakta mengejutkan mulai terungkap. Islam rupanya telah menyentuh tanah Nusantara bahkan sebelum Rasulullah wafat. Bukti-bukti arkeologis dan penelitian para ahli sejarah mendukung pernyataan ini. Dalam buku Gerilya Salib di Serambi Mekah oleh Rizky Ridiasmara, Pustaka Al-Kautsar, 2006, disebutkan bahwa Peter Bellwood, seorang arkeolog dari Australian National University, menemukan jejak perdagangan yang menghubungkan Cina, Indonesia, dan Arab jauh sebelum abad ke-6 Masehi, sebuah era ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan. Bellwood menyoroti jalur-jalur dagang utama yang berkembang pesat, seperti yang dibuktikan dengan ditemukannya artefak tembikar Cina dan benda-benda perunggu dari dinasti Han di Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Sejarawan J.R. Tibet juga turut memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini. Ia meneliti hubungan perdagangan antara pedagang Arab dan Asia Tenggara sebelum era kenabian. Dalam tulisannya, Tibet menjelaskan bahwa kapal-kapal dari Jazirah Arab sering singgah di Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari rute perdagangan mereka menuju Cina. Jalur tersebut membentuk peta perdagangan global yang meliputi 3 wilayah utama, Arab, Nusantara, dan Cina. Menariknya, sekitar tahun 625 Masehi, hanya 15 tahun setelah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, di pesisir Sumatera telah ada komunitas Arab Muslim yang hidup damai. Wilayah ini saat itu masih berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Para pedagang Arab tersebut tidak hanya tinggal sementara. Mereka menikahi penduduk lokal, membangun keluarga, dan menciptakan perkampungan yang menjadi cikal bakal madrasah serta pesantren pertama di Nusantara. Bahkan tempat-tempat belajar Al-Quran dan rumah ibadah sederhana pun didirikan di sana. Profesor Hamka, seorang ulama dan sejarawan ternama, memberikan catatan tambahan yang mendukung klaim ini. Ia merujuk pada laporan seorang pengembara asal Cina yang melakukan perjalanan pada tahun 674 Masehi. Pengembara tersebut mencatat keberadaan sebuah